Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Bustami dengan NPM 19142310019 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistika Dasar, yaitu mengenai peluang, permutasi, dan kombinasi. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai peluang. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak peluang? Peluang itu merupakan kesempatan, itu secara umumnya. Namun dalam matematika, peluang diartikan sebagai kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu peristiwa atau percobaan. Jika dirumuskan dalam angka, peluang itu selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana jika 0 itu menyatakan sebuah kejadian tidak mungkin dapat terjadi atau tidak memiliki kesempatan. Namun 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti akan terjadi. Dan dalam matematika ini, hal tersebut dinotasikan sebagai 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung K, atau peluang kejadian kurang dari sama dengan 1. Baiklah, setelah mengetahui pengertian dari peluang tadi, sekarang kita masuk ke dalam rumus peluang. Ada sebuah pernyataan nih, apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N K dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Peluang kejadian sama dengan NK per NS dengan syarat K harus lebih kecil atau sama dengan dari S. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada contoh soal, teman-teman. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Nah, kita ketahui dadu itu mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, di angka 1 sampai dengan 6 itu kan ada angka ganjil, ada angka genap. Nah, sekarang di sini yang diminta adalah angka genap. Sekarang kita masuk. Yang diketahui S jumlah sampelnya. Seperti yang saya ngomong tadi, kalau dari dadu itu ada dari 1 sampai dengan 6. Jika dituliskan maka dan dinotasikan dengan kurung awal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan NS atau jumlah sampelnya sama dengan 6. Kemudian sisi dadu genap itu dinotasikan dengan K. Di angka 1 sampai dengan 6 itu ada beberapa sisi yang genap. Tentunya ada 2, ada 4, dan ada 6. Jika dituliskan jumlahnya yaitu NK sama dengan 3, maka kita dapat tahu ini berapa sih peluang dari kita ini waktu melemparin sebuah dadu, kita pengennya muncul angka genap. Nah, misalnya tadi udah PK sama dengan NK per NS, udah tinggal kita masukin aja. Jadi NK nya sama dengan 3, NS nya sama dengan 6. 3 dibagi 6 sama dengan 1/2 setengah atau sama dengan 0,5. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5 atau setengah. Selanjutnya ada yang namanya peluang kejadian komplement. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada peluang kejadian komplement. Apa itu peluang kejadian komplement? Kejadian K komplement adalah semua kegiatan yang bukan kejadian K. Nah, gimana tuh maksudnya, teman-teman? Jadi suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan dengan K aksen memenuhi persamaan berikut. Peluang kejadian ditambah peluang kejadian komplement harus sama dengan 1. Maka kita bisa nyari peluang kejadian komplement tersebut, kita harus nyari peluang kejadiannya dulu. Nah, kalau udah dapat peluang kejadiannya berapa, baru 1 dikurangkan dengan peluang kejadian tersebut. Nah, teman-teman gak pada bingung, mending kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Hendro bermain kartu bridge. Kemudian diambil satu kartu tersebut secara acak. Tentukan peluang Hendro mengambil kartu yang bukan as. Nah,
kita ketahui di kartu bridge itu kan totalnya ada 52 teman-teman, dimana 52 itu dibagi ke dalam 4 itu ada yang scope, ada yang keriting, ada yang berbentuk hati, dan wajik, saya nyebutnya wajik ya. Nah, jadi masing-masing itu ada 13 itu terdiri dari apa saja, yaitu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jack, Queen, King, dan As. Yang diminta di soal ini yang bukan As. Nah, sekarang kita selesaikan masalahnya. Diketahui jumlah kartu bridge tadi sudah saya sebutkan, NS berjumlah 52, ya kan, kartu bridge-nya berjumlah 52. Kemudian jumlah semua kartu As. Nah, tadi sudah saya sebutkan di kartu bridge itu ada 4 macam, ada scope, keriting, hati, dan wajik. Nah, di masing-masing ini memiliki satu kartu As. Berarti ada berapa total semua kartu As dalam satu kartu bridge? Yaitu ada 4. Nah, dari sini kita bisa dapat peluang kejadiannya. Peluang kejadiannya sama dengan NK per NS, ya kan? NK-nya tadi jumlah semua kartu As, NS-nya 52, total kartu bridge, total satu kartu bridge sama dengan 4 per 52. Berapa tuh 4 per 52? 52 bisa dibagi 4, jadi 13. Jadi peluang kejadian sama dengan 1 per 13. Belum selesai teman-teman, karena yang diminta adalah peluang Hendro mengambil kartu bukan As. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kartu As, maka yang diminta adalah peluang kejadian. Namun kalau yang ditanyakan adalah kartu bukan As atau selain As, maka yang dicari adalah peluang kejadian komplement. Nah, di sini peluang kejadian komplement tadi rumusnya 1 dikurang peluang kejadian. Langsung aja 1 dikurang 1 per 13, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya jadi 13, berarti 1 dikali 13, jadi 13 per 13 dikurang 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Jadi peluang Hendro mengambil kartu yang bukan As adalah 12 per 13. Oke, selanjutnya ada lagi nih, peluang kejadian saling lepas. Apa sih peluang kejadian saling lepas itu? Disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Misalnya gini nih, misalkan ini ada lingkaran, nah saling lepas berarti nggak ada irisannya. Kalau ada irisannya kan gini, nah jadi ada yang sama gitu. Nah, ini saling lepas maka seperti ini, tidak ada anggota A, tidak ada yang tidak ada di anggota B, maksudnya gitu. Jadi anggota B juga nggak ada di anggota A gitu. Nah, rumusnya itu apa sih? P sama dengan A gabungan B, AUB itu kalau atas tuh namanya gabungan P AUB sama dengan peluang A ditambah peluang B. Langsung aja kita masuk ke contoh soal teman-teman. Nah, contohnya kartu bridge lagi nih, nggak bosan-bosan sama kartu bridge. Diketahui satu set kartu bridge, jika satu kartu diambil secara acak maka peluang mendapatkan kartu As atau, nih ada kata-kata kuncinya adalah atau kartu Queen adalah. Caranya kita cari satu-satu dulu teman-teman, yaitu peluang A-nya yang diminta apa, yang B-nya apa. Nih, A-nya kita misalin itu kita untuk mendapatkan kartu As. Nah, sedangkan peluang B-nya itu untuk kartu Queen. Soalnya teman-teman, diketahui jumlah kartu bridge ada berapa? Satu set tadi sudah saya sebutkan ada 52 di contoh soal sebelumnya. Kemudian jumlah semua kartu As ada 4. Jumlah semua kartu Queen sama saja. Jadi dari setiap namanya yang ada scope itu ada 1 Queen-nya, keriting ada 1 Queen-nya, hati ada 1 Queen-nya, dan wajik ada 1 Queen-nya. Jadi total ada 4. Nah, jawab bisa langsung seperti ini. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A tadi 4 per 52 ditambah 4 per 52. Penjumlahan, jadi kita harus namakan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama belum? Sudah, jadi langsung dijumlahkan pembilangnya.
4 tambah 4 8 8 per 52 bisa dibagi 4 teman-teman. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2, 52 dibagi 4 sama dengan 13. Jadi peluang terambilnya kartu as atau kartu queen adalah 2 per 13. Baiklah, selanjutnya ada peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau tidak saling lepas, kalau saling lepas tadi anggota A sama anggota B masing-masing nih nggak ada yang sama. Kalau tidak saling lepas, di anggota A ada yang menjadi bagian anggota B, begitu sebaliknya. Jadi gambar seperti ini nanti. Jadi ada yang sama itu yang di tengah-tengah ini. Itu dinamakan sebagai irisan. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Rumusnya sebagai berikut: P A U B A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ada tambahnya nih, dikurang peluang A irisan B. Irisan itu apa sih? Irisan itu yang sama. Jadi yang ada di A yang ada di B juga. Nah, itu namanya irisan, teman-teman. Kalau tadi saling lepas kan cuma peluang A ditambah peluang B. Karena tidak saling lepas dikurangkan dengan irisannya. Masuk ke contoh soal. Kartu bridge lagi nih. Bona bermain kartu bridge. Itu kartu ya, bukan kartu, teman-teman. Bona bermain kartu bridge. Kemudian diambil satu kartu tersebut secara acak. Tentukan peluang Bona mengambil kartu skop. Skop itu apa? Skop itu yang waru lah itu. Nah, skop dan bergambar Jack, Queen, King. Nah, di sini adalah intinya itu adalah di kata-kata dan. Kalau tadi saling lepas itu kata-katanya atau, kalau tidak saling lepas itu dan. Nah, maksud saya teman diketahui jumlah kartu bridge tadi ada berapa? 52. Kemudian peluang A-nya kita misalkan itu yang ingin dicari itu adalah kartu skop ya. Jadi peluang A-nya itu untuk kartu skop, jumlah semua kartu skop ada 13. Dimana 13 itu adalah seperempat dari 52. Jumlah semua kartu yang bergambar maksudnya bergambar Jack, gambar Queen, dan bergambar King. Itu kan bergambar. Nah, masing-masing kartu, maksudnya masing-masing elemen kartu seperti skop, hati, wajib, dan keriting atau beton itu. Yang keriting itu masing-masing punya 3. Jadi 3 dikali 4. Jadi ada berapa? Ada 12. Kemudian kita jawab. Peluang A gabungan B, peluang A U B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, masuk peluang A nya sama dengan 13 per 52 ditambah peluang B nya 12 per 52 dikurang irisannya 3 per 52. Kenapa irisannya 3 per 52, teman-teman? Karena di setiap kartu bridge itu yang bergambar hanya ada 3, ya kan? Di setiap masing-masing, seperti skop itu cuma ada 3, di hati cuma ada 3, di gentong di keriting cuma ada 3, dan di wajib itu cuma ada 3. Jadi 3 per 52. Jadi karena penyebutnya udah sama 52, langsung aja kita operasikan jumlahan yang pembilangnya. 13 ditambah 12 25 dikurang 3 22. Jadi P A U B nya 22 per 52 bisa dibagi 2, teman-teman. Sederhanakan. Jadi 11 per 26. Jadi peluang Bona mengambil kartu skop dan bergambar JQK dan Jack Queen King adalah 11 per 26. Oke, sekarang kita lanjut. Ada peluang, kalau tadi ada peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, sekarang ada namanya peluang kejadian saling bebas, di mana dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas itu jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Berarti mereka itu masing-masing. Nah, rumusnya B A irisan B. Nah, ini beda lamanya. Kalau tadi kan gabungannya U, kalau ini N kecil lebih besar gitu. Nah, itulah teman-teman bisa mencerna sendiri. Itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
Nah ini beda ya teman-teman, bukan kartu kris lagi, tapi di sini ada uang logam. Nih, sebuah uang logam dilempar 2 kali berturut-turut. Peluang bahwa hasil pelemparan pertama muncul gambar dan pelemparan kedua muncul angka. Nah ini kan masing-masing nggak mempengaruhi nih, ya kan? Mau yang pertama gambar, mau yang kedua angka, mau pertama angka, mau kedua gambar, mau angka-angka, nggak mempengaruhi nih, ya kan? Nah langsung aja kita tahu, diketahui jumlah gambar dan angka itu ada berapa di satu uang logam nih kan. Misalkan kita ambil uang 1000 itu kan mending gambar angklung sama angka-angkanya itu kan 1000, ya kan, gambar angklung. Nah, seperti itu teman-teman misalnya. Nah NS nya sama dengan 2, jumlah gambar pada uang logam itu ada berapa? 1 kan, dan jumlah angka pada uang logam itu juga ada 1. Nah maka PA irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A nya berapa? 1/2, peluang B nya 1/2. Maka kalau perkalian tidak perlu menyamakan menyebut, langsung dikalikan saja semuanya, pembilang penyebut kali menyebut. Jadi peluangnya sebenarnya 1/4. Kesimpulannya, jadi peluang munculnya gambar pada pelemparan pertama dan angka pada pelemparan kedua adalah 1/4. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi merupakan penyusunan kumpulan angka atau objek dalam berbagai urutan-urutan yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Tuh udah di underline, di italic kayak gitu. Itu berarti adalah kata kuncinya teman-teman, tanpa adanya pengulangan. Apa sih rumus permutasi itu? PNS dengan n faktorial dibagi n min r faktorial, dengan catatan r itu harus lebih kecil atau sama dengan n. Nah faktorial apa sih faktorial itu? Faktorial itu merupakan hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n hingga terurut 1 dan dilambangkan dengan tanda seru. Nah contohnya nih 4 faktorial, berarti 4 itu dimulai dari n itu sendiri, jadi n dikali n min 1 dikali n min 2 n min 3 seterusnya sampai dengan 1 atau sampai dengan 2 faktorial, karena 2 dikali 1 sama dengan 2 kan sama saja. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial sama dengan 24. Dan contoh lagi nih teman-teman biar makin paham, ada 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 dikali n min 1 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6 kali 5 30, 4 kali 3 12, 12 dikali 2 24, 24 kali 3 720. Lanjut teman-teman. Nah sekarang kita langsung masuk ke permutasi. Karena tadi kita udah tahu apa itu faktorial, kita langsung masuk ke contoh permutasi. Ada soal nih, berapakah nilai permutasi dari P 6,3? Jadi n nya 6, r nya atau k nya itu 3. Nah diketahui k atau r sama saja teman-teman ya, jadi sama dengan 3, n nya sama dengan 6. Yang ditanya adalah p permutasinya. Sekarang kita jawab permutasinya. Permutasi sama dengan 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 3 kali 2 faktorial. Yang sama bisa langsung kita coret karena ini adalah pembagian. Maka dapatkan 3 dan 2 faktorial sama nih, di penyebut ada, di pembilang ada. Jadi bisa kita langsung coret teman-teman ya. Jadi langsung aja 6 dikali 5 dikali 4, 6 dikali 5 30 dikali 4 sama dengan 120. Begitu teman-teman. Nah ini ada contoh yang lain. Berapa banyak permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 5 orang disediakan 2 buah kursi? Jadi ada 5 orang tapi cuma ada 2 kursi. Kita suruh nyari cara duduk biar gimana ya, maksudnya dari 5 orang tersebut kemungkinan mereka bisa duduk itu ada berapa cara gitu. Jadi yang diketahui k atau r nya sama dengan 2, n nya jumlah orangnya 5.
Contohnya permutasinya, jadi permutasi, maaf ini salah nulis teman-teman ya, bukan 6,3 jadi 6, bukan 6 juga tapi 5,2 jadi 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial. 5 min 2 berapa? 3, jadi 3 faktorial. 5 dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 3 kali 2 faktorial. 3 kali 2 faktorial ada di pembilang menyebut, bisa langsung dicoret. Sisanya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Sekarang setelah permutasi kita lanjut ke materi terakhir, yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya, teman-teman. Rumusnya C di atas tuh atau pangkat biasanya punya N untuk R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Bisa teman-teman lihat sendiri rumusnya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal kombinasi. Terdapat 6 bus di terminal dan akan dipilih 3 bus saja untuk berangkat ke Aceh. Berapa banyak cara memilih bus tersebut? Ini kan tidak memperhatikan urutannya nih ya. Jadi masuk aja kombinasi dilambangkan dengan C. C itu dari bahasa Inggris ya, combine. Jadi C dilambangkannya kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial 6 min 3 faktorial. 6 min 3 berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 kali 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial bisa langsung kita coret. Sisa 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20. Selanjutnya ada contoh soal lagi teman-teman. Suatu kepengurusan organisasi terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dan akan dipilih 4 perwakilan saja untuk menghadiri suatu acara. Jadi total 10 orang yang dipilih cuma 4 aja, dan 4 itu ketentuannya harus 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Nih perempuan kan ada 4 tapi yang dipilih cuma 1, laki-laki ada 6, yang dipilih cuma 3. Banyaknya cara memilih jika perwakilannya terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan adalah. Nih bagaimana teman-teman cara menyelesaikannya? Langsung saja jawab. Yang pertama, cara memilih 3 laki-laki, yaitu kombinasi 3 dari berapa tadi jumlah laki-lakinya? 6. Jadi kombinasi 3 dari 6 itu 6 faktorial bagi 3 faktorial dikali 6 min 3 faktorial sama dengan 120 per 6 sama dengan 20. Kemudian cara memilih satu perempuannya, kombinasi 1 dari jumlah total perempuan tadi ada 4, jadi 1 dari 4 yaitu 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 min 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1 teman-teman ya. Jadi langsung saja 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial bisa langsung dicoret sama dengan 4. Jadi cara memilih 3 laki-laki dan 1 perempuan yaitu langsung saja kita kalikan. Kombinasi 3 dari 6 dikali dengan kombinasi 1 dari 4 atau kombinasi yang laki-laki tadi sama perempuannya dikalikan sama dengan 20 dikali 4 sama dengan 80. Jadi banyaknya memilih perwakilan suatu organisasi tersebut adalah sebanyak 80 cara. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Hanya segitu saja video yang dapat saya buat mengenai